Ketua Umum, Dewan Pimpinan Pusat, Forum Ulama dan Habaib, DPP FUHAP, Dr. Andes Kiai Haji Lutfi Zawawi, beserta jajaran, melakukan pertemuan silaturahmi dengan para alim ulama, serta para pengurus ormas se-Jabodetabek. Pertemuan tersebut dilaksanakan pada Selasa malam Rabu, 2 November 2021, di kantor FUHAP, Jalan Kiai Maja Blok F, RT 2, RW 8, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administratif Jakarta Selatan. Pertemuan silaturahmi dalam rangka pembentukan Underbo atau Badan Otonom di bawah FUHAP yang diberi nama AMPU, akronim dari Angkatan Muda Pengawal Ulama dan Habaib, dipandu oleh Jenderal Budaya Betawi yang juga Ketua Umum Majelis Betawi, Babe Haji Abu Bakar Sadeli. Sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Usai pembacaan Maulid Nabi, acara silaturahmi itu langsung dibuka oleh Jenderal Budaya Betawi, yang juga Ketua Umum Majelis Betawi, Babe Haji Abu Bakar Sadeli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini di tempat yang mulia ini, yaitu di kantor sekretariat Forum Ulama Habaib DKI Jakarta, dalam rangka kita silaturahim dengan para ulama habaib dan para ulama habaib lainnya di dalam MUI. Juga di sini kita sengaja mengundang dari para ketua organisasi yang ada di DKI dan Jabodetabek hingga Banten. Tak lupa kita panjatkan selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita buka acara ini dengan munajat pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan membacakan suratul Fatihah. Semoga apa yang kita rencanakan, kita bicarakan, akan mendapat keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ila hadirin Nabi Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Terima kasih. Acara selanjutnya diisi oleh Ketua Umum DPP FUHAP, Dr. Andes Kiai Haji Lutfi Zawawi, yang membahas putar eksistensi FUHAP dan perlunya FUHAP memiliki Underbo yang diberi nama AMPU. Berikut penjelasan lengkapnya. Warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala ma ba'du. Para habaib, para kiai, para asatidzah yang sangat saya hormati, bil khusus yang ada di tanah Betawi. Ini dicetuskan oleh Hadratus Syekh Bapak Kiai Haji Muhammad Syafi'i Alami bersama Al-Habib Abdul Rahman Al-Habsi dan para ulama-ulama lainnya. Mereka berkumpul bersama-sama, duduk bersama dengan orang tua kita Bapak Haji Fauzi Bowo 2003. Berkumpul, keluarlah nama dengan istilah Forum Ulama Habaib Betawi. Jadi dulu ada nama Betawi, jadi Forum Ulama Habaib Betawi. Perjalanan waktu, karena banyaknya para ulama-ulama, para kiai dan para asatidzah dari luar daerah yang tinggal di Jakarta, dan mereka ingin bergabung bersama-sama berjuang bersama para ulama di tanah Jakarta, sehingga akhirnya berubah nama itu menjadi Forum Ulama Habaib Jakarta. Dan kemarin di penghujung daripada tahun 2020 itu diadakan suatu musyawarah besar. Seluruh para ulama dan habaib berkumpul di Hotel Alia di Jakarta Pusat sana. Pada saat itu ketua umumnya adalah Profesor Dr. Kiai Haji Syukron Makmun sebagai ketua daripada Forum Ulama dan Habaib. Hadir seluruh perwakilan dari para ulama, para kiai, para habaib. Kemudian mengadakan satu musyawarah besar. Musyawarah besar ini satu musyawarah yang dilakukan hanya 1 tahun sekali dalam organisasi untuk melanjuti daripada perjuangan estafet daripada organisasi tersebut. Ternyata di dalam musyawarah itu beliau Bapak Profesor Kiai Haji Syukron Makmun menyampaikan pidato politiknya sebagai ketua Forum Ulama dan Habaib. Dari sekian banyak apa yang disampaikan oleh beliau, ternyata beliau meminta mohon maaf kepada para seluruh peserta bahwa beliau tidak bisa melanjuti lagi sebagai ketua umum Forum Ulama dan Habaib dikarenakan faktor usia yang cukup lanjut. Beliau itu kurang lebih sudah hampir 82 tahun. Tapi semangat perjuangan beliau, keistiqomahan beliau di dalam amar ma'ruf kita tidak ragukan lagi. Dan doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Dari hasil pertemuan itu, musyawarah besar itu, tahaddusan bin nikmah, saya terpilih diminta oleh para ulama, para kiai untuk melanjuti estafet daripada perjuangan Forum Ulama dan Habaib. Tanpa diduga, perhatian masyarakat selain daripada Jakarta tentang POHAB begitu luas dan begitu punya perhatian. Hadir waktu musyawarah besar itu ada POHAB dari Banten, hadir dari Tangerang, hadir dari Bogor, dari Depok, dari Bekasi, bahkan dari Kerawang. Artinya pada saat itu wacana POHAB untuk nasional itu sudah terbuka pintunya, sehingga di dalam musyawarah tersebut kata Jakarta dihilangi, Forum Ulama Habaib. Jadi Dewan Pimpinan Pusat Forum Ulama Habaib. Kenapa demikian? Karena wacana untuk menasionalisasikan daripada POHAB ini begitu gencar. 1 bulan setelah kami dikukuhkan jadi ketua Forum Ulama dan Habaib, beberapa wilayah-wilayah di Jakarta, di Indonesia, dari Sumatera Utara telepon kepada kami bahwa 34 kabupaten di Sumatera Utara minta dideklarasikan di sana. Kemudian juga di Riau, begitu juga di Sumatera dan lain sebagainya. Jadi perhatian ini begitu luar biasa. Kita diskusi panjang tentang hal yang seperti ini. Namun ada satu isyarat dari Tuan Guru Profesor Kiai Haji Syukron Makmun, kita perkuat dulu, perkokoh dulu di bumi Betawi ini. Di Jakarta ini sebelum ada 20 provinsi yang meminta untuk dideklarasikan. Kalau udah 20 provinsi baru kita buka secara keseluruhan. Tapi ini sudah mulai pendataan dan lain sebagainya.
yang insya Allah akan kita melangkah ke sana. Doakan mudah-mudahan tetap istiqomah. Nah, sejak itu kita mencoba paradigma PUHAP kita rubah dalam artian operasional keorganisasiannya. Ya, selama ini PUHAP hanya bermain ke atas, tapi sekarang kita sudah turun ke bawah. Hampir 47 kecamatan, 44 kecamatan di luar Pulau Seribu, ya, itu semua tingkat DPW sudah terbentuk, ya, Dewan Pimpinan Wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, kemudian juga Jakarta Utara sudah. Dan hadir ini akhirnya Kiai Haji Fathur Rahman Yaqub, beliau sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PUHAP DKI Jakarta Barat, maaf, wilayah Jakarta Barat. Kemudian Jakarta Timur itu oleh Kiai Haji Muhammad Aladin. Kemudian DPW Jakarta Pusat Kiai Haji Fakhruddin Wibowo, Kiai Haji Safi Hazami. Kemudian Kiai Haji Ali Zain yang ada di Jakarta Utara, dan juga di Jakarta Selatan Kiai Haji Hasanuddin. Kemudian kecamatan semuanya sudah terisi, alhamdulillah, dengan izin Allah. Kemudian juga rantingnya, dari 267 ranting yang ada di DKI Jakarta, kita sudah hampir 200-an lebih terisi daripada ranting itu. Jadi secara struktural itu semuanya sudah masuk dalam jajaran yang cukup sempurna. Tinggal lagi action kita, gerakan kita untuk bisa. Jadi pertemuan malam hari ini, karena sudah ada beberapa kali kami pertemuan, ketika banyak beberapa pimpinan ormas menghadap kepada kita untuk bisa mengakomodir, karena situasi dan kondisi sekarang ini, mohon maaf, beribu maaf, umat dalam keadaan tidak punya pegangan yang kokoh. Mau masuk ke sini, yang ke sini udah masuk angin, yang ke sono udah masuk ini, masuk itu, dan lain sebagainya. Betul ya? Nah, kita akan mencoba menjadi sebuah wadah alternatif, pemersatu, dan juga untuk bersama-sama berjuang untuk Islam. Nah, alhamdulillah, kemudian kita mencoba itu semua, kita akomodir. Kita ada ingin membentuk satu badan otonomi di dalam keorganisasian. Dia terlepas daripada Dewan Pimpinan Harian, tapi dia bisa berdiri sendiri, langsung berhubungan dengan ketua umum daripada PUHAP itu langsung sendiri. Kita akan membuat bahasanya underbaunya lah daripada organisasi ini, ya. Dan itu dalam rangka mengakomodir, karena banyaknya yang sudah begitu ingin bergabung kepada PUHAP ini. Semua wilayah sudah dideklarasikan, semua sudah kita laksanakan kegiatan itu, dan Masya Allah responnya cukup begitu menarik perhatian daripada semua, baik dari kalangan yang bawah sampai kalangan yang di atas pun demikian. Jadi insya Allah salah satu diantaranya besok pada saat peresmian tanggal 10 November, ya, kita akan melaksanakan kegiatan ini. Sengaja kita ambil tanggal tersebut karena ini cukup bersejarah, bukan hanya untuk bangsa dan negara, tapi tanggal 10 ini adalah langkah untuk PUHAP ke depan. Kalaulah dulu ada orang tua kita yang menanam, kalau sekarang kita bisa minum air kelapa, itu tidak lain karena dulu orang tua kita nanam pohon kelapa. Nah, sekarang kita saatnya untuk mengisi daripada perjuangan-perjuangan orang-orang tua kita terdahulu. Begitu banyak program-program yang akan kita laksanakan ke depan nanti, terlalu banyak yang kita laksanakan. Namun dalam gerakan-gerakan ini perlu diperhatikan kepada teman-teman sekalian, bahwa organisasi Forum Ulama dan Habaib dia bukan oposisi pemerintah dan juga bukan pro pemerintah. Ini yang perlu dicatat, perlu diketahui bersama. Karena 3 hari sebelum saya dilantik, dikukuhkan, saya bicara langsung di hadapan para habaib, para kiai. Saya tanya langsung kepada Profesor Kiai Haji Supran Mahmud. Saya bilang, mohon izin Tuan Guru, Pak Kiai, 3 hari lagi kami akan dilantik dan dikukuhkan. Saya minta ketegasan, ini PUHAP mau dibawa kemana?
Saya minta Puhab ini mau dibawa kemana. Beliau tanya sama saya, kenapa Kiai Lutfi tanya ini? Enggak, saya biasa di atas rel. Saya nggak biasa jalan di luar rel. Saya biasa di atas rel. Jadi saya minta ketegasannya supaya jalan kita enak. Kalau memang ini mau dijadikan oposisi, pemerintah, Puhab, saya akan rubah wajah Puhab ini menjadi wajah oposisi. Dan saya sanggup, saya bilang. Kalau untuk merubah, untuk menjadi apa? Oposisi. Dan saya akan rubah wajahnya ini Puhab menjadi oposisi. Tapi kalau memang Puhab ini akan dijadikan pro pemerintah, saya pun siap untuk bisa merubah wajah ini menjadi wajah pro pemerintah. Saya tergantung bagaimana para ulama, para habaib sebagai Dewan Majelis Tinggi untuk menentukannya. Beliau memberikan jawaban yang cukup menenangkan hati. Kata beliau, tidak ada konsep oposisi dalam Islam. Kata beliau, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taat sama Allah, taat sama Rasul, dan juga taat kepada pemerintah. Dalam hal ini tidak ada oposisi. Tapi kita juga tidak boleh jadi pro pemerintah yang ngekor begitu aja. Kita tidak boleh menjadi pro pemerintah dalam artian ya kayak ngikutnya bebek aja begitu. Kita landasannya jelas adalah amar ma'ruf nahi munkar. Jadi ketika pemerintah dia mengeluarkan sebuah kebijakan, mengeluarkan sebuah keputusan, kemudian kebijakan ini punya kepedulian kepada umat, kepada rakyat, maka Puhab harus bantu dan mendukung program itu. Tapi ketika pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan, mengeluarkan satu kebijakan yang tidak pro kepada rakyat, kepada umat, Puhab harus maju paling depan untuk menghantam itu semua. Nah disitulah saya berdiri, saya bilang siap, saya siap melaksanakan itu Pak Kiai. Dan insya Allah mudah-mudahan itu kita bisa. Contoh yang paling gampang saja, sekarang ini lagi viral tentang komentarnya Buya Sakur. Betul ya? Kita lagi bilang sama Dewan Pendidikan, Kepala Bidang Divisi Pendidikan dan Kajian Islam, kita besok mau mengadakan pertemuan, kita akan membahas itu, kita akan kirimin surat kepada mereka yang berkaitan tentang hal yang seperti itu. Dan jadi artinya hal-hal yang seperti ini kita harus peka dan lain sebagainya. Dan jangan berpikir bahwa Puhab akan turun ke jalan. Puhab nggak akan turun ke jalan, nggak akan demo, nggak akan apa, turun ke jalan, nggak. Karena nama ulama dan habaib terlalu tinggi untuk hal yang seperti ini. Marwah ini harus dijaga, dia harus dipelihara semulia-mulianya. Andai kata Puhab turun, berarti kondisi pada saat itu sudah amat sangat genting, baru dia turun di situ. Kalau yang lain belum. Nah, oleh karena itu gerakan yang untuk maju ke depan segala macam, akhirnya kita mau mencoba sebuah wadah yang bisa untuk turun ke jalan, mengaspirasikan daripada suara-suara Puhab. Nah itu bisa jalan, tapi kiainya nggak turun. Paham tuh ya? Yang turun itu adalah nanti, itulah yang akan terbentuk diantaranya AMPU, Angkatan Muda Pengawal Ulama dan Habaib. Ini yang lagi kita mau coba. Ya, sebagaimana yang sudah dimasukkan. Oke, kalau begitu kita bentuk ini untuk siap membela dan mengawal para ulama dan para habaib. Saya nggak tahu nih, yang hadir di sini siap nggak untuk mengawal para ulama? Siap nggak untuk mengawal para ulama, mengawal para ulama, mengawal para habaib? Takbir! Kita jaga kota kita yang tercinta Jakarta. Siap? Kita jaga NKRI dengan sebaik-baiknya. Siap? Ayo, Bismillah. Kami di atas para ulama akan terus memantau daripada ampuh ini ke depan. Kita satukan sama-sama, kita berikan yang terbaik, niat kita untuk membela agama, jaga negara kita, jaga kota Jakarta kita dengan sebaik-baiknya. Insya Allah. Tetap kita harus di bawah komandonya para ulama. Dan jadi tujuan itu adalah untuk itu. Saya akan mengakomodir semuanya. Kita semua akan selektif. Kita sama-sama, ayo semuanya. Saya sudah sampaikan ini semua kepada para ulama. Tadi pun kami kumpul pagi.
kumpul dengan para habaib, para habib aidi, kuita, wan kemuna, hal kemahfud, yasirun kemola, nakamal Yusuf. Tadi pagi kita kumpul dan saya juga sampaikan pertemuan ini kepada Bapak Haji Fauzi Bowo dan lain sebagainya. Kita sempat sampaikan hal yang seperti ini. Jadi insya Allah nanti saya berharap bahwa bukan hanya sekedar untuk menjaga, tapi ini adalah wadah pemersatuan kita. Saya yakin, seyakin-yakinnya halaman itu akan jadi bersih kalau pakai sapu. Dia nggak bisa berbuat banyak kalau dia pakai lidi, betul ya? Lidi sebesar apapun kalau satu namanya lidi, kurang banyak manfaatnya. Tapi kalau kecil-kecil itu lidi digulungi jadi satu, insya Allah halaman bersih, kebun kita bersih. Kenapa? Karena bukan lidi lagi, namanya udah sapu, insya Allah. Dan saya yakin, seyakin-yakinnya besok ke depan perjuangan kita berat banget. Perjuangan kita ke depan berat. Kita udah banyak diskusi tentang hal yang seperti ini, terutama buat ke depannya. Ya, tidak bisa. Al-ittihad asasun najah. Jadi persatuan itu adalah merupakan kunci daripada sebuah kemenangan untuk kita. Bohong orang bisa menang tanpa adanya apa? Persatuan. Nah inilah pintu gerbang untuk bersatunya kita bersama-sama. Mudah-mudahan dengan ampuh ini ajak saudara-saudara organisasi kita yang lain, siapapun dia, ayo sama-sama sesuai dengan visi misinya, sama-sama kita jaga ulama, kita jaga para habaib, kita jaga para kiai, kita jaga kota Jakarta kita dengan sebaik-baiknya, dan kita jaga pula bangsa dan negara kita daripada orang-orang yang ingin memecah belah daripada persatuan dan kesatuan. Insya Allah. Nah, jadi insya Allah itu yang akan kita laksanakan nanti. Untuk kepengurusannya kita akan sudah dimanatkan kepada kami, disampaikan ini. Kami banyak berharap supaya ada habaib sebagai ketua di antara ampuh ini. Kemudian nanti sekretarisnya dari para ulama, begitu ada bendaharanya. Antum semuanya adalah termasuk ketua-ketua dan bidang-bidang lain semuanya, segala macam atur secara organisasinya bagaimana, itu silakan dianakan. Ya, kami sudah sepakat dan minta kesediaan daripada Habibah dan Mahbub. Insyaallah Al-Habib Husain bin Ja'far Al-Haddad, beliau akan kita inikan minta untuk persediaannya menjadi ketua umum ampuh nanti. Bisa diterima kan? Bisa diterima kan? Insya Allah. Ini Al-Habib Husain bin Ja'far Al-Haddad sebagai, biar nanti kita belum pernah ketemu mana nih. Udah pernah ketemu Nabi belum? Udah pernah ketemu Rasulullah belum? Belum kita. Tapi insya Allah man ra'ani haramallahu jasadahu alam niyam. Kita belum pernah lihat Rasulullah, tapi kita lihat anak keturunannya. Beliau Al-Habib Husain bin Ja'far Al-Haddad, beliau pernah lihat ayahnya, ayahnya pernah lihat kakeknya, kakeknya pernah melihat bapaknya, bapaknya pernah melihat kakeknya, kakeknya pernah melihat ayahnya, sampai kepada Sayyidina Muhammad. Sampai kita nanti ke sana, insya Allah keberkahan ada sama kita. Amin ya rabbal alamin. Luruskan niat kita, semuanya kebaikan kita. Dan ini semuanya sudah saya sampaikan kepada ulama-ulama kita. Berkumpulnya termasuk daripada Kiai Sultan Mahmud pun sudah menyetujui tentang adanya daripada angkatan muda, apa namanya, pembela daripada ulama dan habaib. Ya insya Allah nanti mungkin besok akan langsung dilaunchingkan oleh Bapak Gubernur. Yang kedua yang akan dilaunchingkan juga adalah silaturahminya anak-anak jalan. Kurang lebih hampir ada 1.500 orang di Jakarta. Ya, mereka butuh daripada itu semua, dan besok akan dilaunchingkan sama kita. Bersama-sama, ini tantangannya berat. Beliau itu kita perlukan, dan kita perlu inikan semua. Ya, keras. Ya, satu orang tuh 25 juta pindah agama. Tawaran itu langsung. Tawaran itu langsung. Mau segala macam. Nah kita yang akan membentengin itu semuanya insya Allah. Ya kita akan bentengin itu semuanya insya Allah. Mereka pun juga akan bersama dengan kita. Begitu juga ada satu komunitas motor. Nanti se-Jakarta akan kumpul pun akan bergabung dengan Puhab juga.
Jadi semua sudah mulai terbuka. Mereka semuanya minta untuk bisa bergabung bersama. Makanya oleh karena itu besok ada satu program touring dakwah. Ya, touring dakwah keliling dari 1 bulan sebulan sekali itu setiap daerah. Ya, setiap daerah-daerah kita akan datang sambil memberikan dakwah dan lain sebagainya. Tadi saya bahas sama Ustaz Ujai ini orang yang selalu di TV, ya, di TV One segala macam. Kalau bilang saya takut. Udah lama diminta tapi saya takut. Tadi ditanya, takut kenapa Ibu? Takut terkenal. Tapi besok kita akan datang dari satu kampung ke kampung yang lain, touring dan para ulama, para habaib. Kita dakwah dalam kondisi santai, nggak perlu pakai gamis, nggak perlu pakai ini, bisa pakai jas dan lain sebagainya. Kita bisa datang ke sana sama-sama dan lain sebagainya, insya Allah. Seluruh Jakarta kita akan datangi nanti kita semuanya. Ya, kita akan datangi seluruh Jakarta sebulan sekali. Kita akan berikan perhatian, ya, karena memang ada program-program ke depan. Yang pertama, mungkin antum semua sudah paham. Kalau di Jakarta Selatan, Kalibata ada taman makam para pahlawan. Kami PUHAP sudah mau berusaha untuk membuat taman makam para ulama dan para habaib. Yang kedua, kita sedang menginventarisir daripada seluruh ulama-ulama, kiai-kiai di Jakarta yang sudah tidak produktif. Maaf, ada yang sakit stroke, ada nggak? Guru-guru kita yang sakit, yang sudah tua dan lain sebagainya, yang mereka sudah tidak punya kegiatan, ya, tidak punya kegiatan. Sementara dia tidak punya pesantren, dia tidak punya lembaga pendidikan, dia tidak punya ini, sehingga akhirnya tidak ada perhatian dari yang lain. Kita besok paling tidak listriknya kita yang bayarin setiap bulan. Kita yang akan berikan itu. Doakan, ini lagi program kami akan jalankan sebisa mungkin. Kita akan berusaha seperti itu. Dan begitu juga daripada kegiatan-kegiatan yang lain. Kita sudah dikasih, insya Allah mudah-mudahan ini terjadi, ada 5 hektar tanah, tapi di Cikarang. Ya, di Cikarang kami di sana. Nah, kita lagi mau coba nanti, katanya aktenya itu sedang mau diserahkan, mau diurus dan lain sebagainya. Nah, itu ada di Cikarang, di sana kita akan. Makanya banyak programnya yang sudah. Dan PUHAP ini berusaha untuk supaya berbeda dengan yang lainnya. Saya sudah bilang sama gubernur langsung, saya udah ngomong sama beliau, saya bilang, Pak Gubernur, PUHAP ini bukan organisasi yang minta duit, tapi organisasi yang menghasilkan duit. Kita pengen jadikan hal yang seperti itu. Dari bagaimana caranya, kita mau minta pancingan, bukan minta ikan. Jadi yang kita minta bukan apa? Bukan ikannya, tapi pancingannya yang kita lagi mau cari. Apa yang bisa kita mau kerjain? Di Jakarta ini banyak, Pak. Maaf, terlalu banyak yang bisa kita olah. Duit tergenang di Jakarta ini. Semen kita pada nggak melek, kita nggak ada yang tahu. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan ini bisa untuk kebangkitan umat dan lain sebagainya. Jadi oleh karenanya kepada teman-teman sekalian para pimpinan ormas, kalaulah nanti tolong bisa dikondisikan kita bersama-sama yang bersedia untuk ikut bergabung dengan ampuh yang akan kita deklarasikan dan kita akan launchingkan pada tanggal 10 November yang akan datang. Ya, berarti Rabu yang akan datang, hari Rabu depan. Ya, hari Rabu depan jam 8. Ya, jam 4 pagi. Nah, kita di sini nanti insya Allah media pun sudah jalan. Besok podcast sudah ada, kemudian ada TV PUHAP, ada semuanya sudah kita persiapkan untuk perjuangan dakwah kita semuanya. Ya, jadi itulah mungkin yang perlu saya sampaikan kepada para teman-teman sekalian. Nanti Bang Haji Abu, Bang Haji Ridho, Bang Haji Bahtiar, Bang Haji, semua para pimpinan-pimpinan ormas-ormas yang lainnya, Ustaz Eka belum datang? Dan semua segala macam, dan udah bisa kita duduk bersama-sama. Saya hanya pengen ormas yang memang benar-benar ingin berjuang untuk Islam, untuk berjuang untuk kota Jakarta, untuk berjuang untuk negara. Ayo bismillah, sama-sama kita berjuang bersama dengan para ulama dan para habaib, berjuang dalam membangun bangsa ini menjadi lebih baik lagi, insya Allah. Ya, jadi itu nanti tolong diinterogasi lagi, diseleksi lagi. Dan dari kami sudah sampaikan kepada Ketua Majelis Ulama Provinsi DKI Jakarta dan juga
kepada para habaib dan para kiai lainnya bahwa sudah terstruktur, tinggal lagi penyusunannya saja. Ya, penyusunannya untuk ketua dan sekretaris itu adalah kewenangan dari DPP Forum Ulama dan Habaib. Kami sudah tentukan ketua untuk ampuh angkatan muda itu adalah Al-Habib Husain bin Ja'far Al-Haddad. Yang kedua sekretarisnya adalah Kiai Haji Fatur Rahman Yakub, ya ketua DPW daripada itu semua. Nah, kita semua programnya itu nanti kita rapatkan, kita musyawarahkan rapat kerja dan segala macam. Bismillah, awal Januari kita sudah mulai banyak kegiatan. Sekarang persiapan kita dari sekarang, besok di launching, kemudian November, Desember, Januari kita sudah mulai go, insya Allah. Bismillah, ya doakan ya, mudah-mudahan itu sebagai sebuah sampaian informasi saja kepada teman-teman sekalian bahwa besok tanggal 10 kami minta kehadirannya, tolong diatur bagaimana prosesnya apa, bagaimana untuk kehadiran para organisasi, saya serahkan kepada teman-teman sekalian. Kemudian yang kedua juga nanti seluruh DPW dan DPC se-Jakarta juga akan kumpul pada tanggal yang seperti itu, termasuk anak-anak jalanan mungkin nanti akan hadir juga. Ya, akan hadir juga pada saat acara besok tanggal 10 pagi hari Rabu. Ya, hari Rabu pagi tanggal 10 bersama Bapak Gubernur, para ulama dan para kiai. Itu saja mungkin sekedar informasi awal dari kami dan mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami dari Ormas Jawa dan Betawi se-Jabodetabek sudah meleburkan diri menjadi ampuh angkatan muda pengawal ulama dan habaib. Dan insya Allah kami istiqomah akan mengawal ulama-ulama kami dan habaib-habaib kami.